Ketemu lagi di Omdo Vlog, omong doang video vlog. Sekarang kita kedatangan mobil Korea dan kita berhasil meminjamnya, yaitu Kia Picanto Platinum 1200cc tahun 2015. Check it out. Kita langsung cepet aja ya, make it fast, karena kita sendiri ini belum makan ya Ki ya? Lapar, jadi tangan gua agak gemeteran. Jadi kita mau bahas, sebenarnya mobil ini sudah dibahas oleh reviewer sebelum di another channel lah. Sekarang kita mau cepet aja karena kita lebih fokusnya ke pemakaian daily-nya ya bro ya. Jadi kita bahas eksterior langsung aja ya. So, kita mulai dari posisi depan. Kia Picanto pada sebelumnya dikenal dengan mobil yang bisa dibilang, lo kalau pernah lihat mobil kancil dengan Kia Picanto yang sebelum tahun 2015 ini, itu hampir sama men. Sekarang Kia Picanto yang ini sudah melakukan perubahan dan dikenal dengan Kia itu lebih dikenal dengan namanya Tiger Face, yaitu mobilnya seperti layaknya mukanya macan. Tandanya adalah ini, hidung macan lah, hidung macan. Grillnya itu hidung macan. Nah itu tipikal dari mobil Kia. Nah sekarang perubahan apa aja sih dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan kalau kita lihat dari Picanto sebelumnya kan dia bulat banget ya sini. Dan sekarang dia sudah mulai bermain sedikit ke aerodinamisnya, ke lebih perubahan bentuknya lebih oke lah, dengan lampu yang sudah menggunakan proyektor. Terus juga ada ini eye-lipsnya. Walaupun ini menurut gue ya oke lah, pemanis aja ya. Terus ada list merah dengan di Tiger Nose-nya. Sudah ada fog lamp. Ya kalau menurut gue sih lebih garang dikit lah, kelihatan lebih garang dikit daripada Picanto yang pendahulunya. Kalau dari samping ini kayak gini nih, Agya banget gak sih? Ini mobil Agya, oke, Ayla. Tapi yang membedakan dengan Agya Ayla adalah peleknya lah ya. Jelas ada Kia-nya. Jadi udah pasti kalau Agya Ayla Daihatsu, kalau nggak Toyota. Nggak ada, canda gue. Nah di sini bentuk dari sisi sampingnya sih menurut gue pada umumnya lah ya, pada umumnya mobil city car ya, dia menarik garis dari depan sampai ke belakang. Ya untuk pemanis oke lah. Peleknya juga di sini pakai pelek, kita baca dulu, ring 14. Ring 14 dengan warna two tone, tapi warnanya gue agak kurang suka ya, karena dia tidak pakai yang dope. Warnanya dia pakai warna yang mengkilap. Menurut gue kerenan Jazz yang kemarin ya bro ya. Kalau untuk double colornya itu two tone-nya ya, dia agak ngedop gitu sih. Sayang, coba kalau ngedop lebih keren lagi. Lampu udah ada sennya ya, standar lah, standar mobil-mobil zaman sekarang. Antenanya di belakang. Terus udah oke. Dan ini pecah mungkin karena yang punya lagi gak marah-marah, digigit lah. Lagi lapar, makan ini dia. Hati-hati yang punya makan ini, debus dia. Terus dari samping udah ya standar pada umumnya. So kita coba lihat ke belakang yuk. Sekarang dari sisi belakangnya. Dari sisi belakangnya gue mengingatkan, sebenarnya mobil itu nggak ada di Indonesia ya, itu patung zaman gue lagi di Dubai. Gue sempat ngelihat ada mobil yang mirip dengan ini, yaitu Peugeot 106. Mirip banget sih, banget. Tapi Peugeot 106 yang tahun kapan ya? Tahun gue waktu ke Dubai tahun 2012-an. Ya ini agak mirip, gue lihat agak kok kayak Peugeot ya. Kecuali lampunya nih agak tinggi, bodinya sampai bawah. Kaca bodinya itu Peugeot banget. Yang tipe Platinum mungkin sudah lengkap ya, ada defoggernya, ada dapat wiper belakang, dan gue suka Kia sudah mulai bermain di LED, lampu remnya udah mulai bermain di LED. Sayang sennya masih belum, masih bohlam biasa, dan dia sudah fogging berwarna mendekati warna lampu remnya ya, agak merah. Gue mengingatkan ini dengan mobil Swift yang yang tipe masih CBU-nya, dia agak kemerah-merahan gitu, tapi ini ya lumayan lah, nyaru-nyaru gitulah. Ini tipe Platinumnya.
Dia sudah dilengkapi dengan sensor mundur, tapi sayang belum ada kamera mundurnya. Udah gitu aja sih kalau dari belakangnya. Oh ya, ini lampu mundurnya terpisah ya. Dan ini sudah ada reflektornya. Coba reflektornya nyala ya. Dia kayak apa? Lampu fog kalau yang di belakang. Itu asik banget cuy kalau dinyala. Mungkin kalau yang suka modifikasi dibuat nyala. Kalau dia lagi kabut, lampu fognya keren. So, ini kayaknya eksteriornya udah ya. Sekarang kita coba bahas di interiornya dan impression drivingnya bagaimana. So, stay tuned at this video. Kali ini kita sudah berada di interiornya Kia Picanto Platinum. Kalau di sekilas ya, kelebihannya plastiknya dari mobil Eropa. Padat cuy. Dia nggak kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya, karena gue nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena Jepang itu brandnya sudah terlalu nempel di Indonesia ini, jadi mereka kayak memberikan kesan plastiknya yang murahan ini. Tapi kalau Kia, karena brandnya belum terlalu nempel di hatinya rakyat Indonesia, plastiknya solid cuy. Gue gak bohong, plastiknya solid. Tapi ini semuanya plastik ya, dia tidak ada di door trimnya itu. Ini door trim semua itu isinya nggak ada yang fabrik. Jadi semua sudah plastik. Tapi gue sukanya plastiknya solid. Next, kalau kita lihat dari speedometer dan kawan-kawannya, ada odometernya, sebenarnya standar lah ya. Ada trip A, trip B, terus odometernya di sini tangkinya dan odometer, dan ini speedometernya itu biasa. Cuman gue suka dengan warnanya, permainan warnanya kayak mobil-mobil yang optitron gitulah. Dan ini juga berwarna merah, itu kayak mobil BMW zaman dulu cuy. Itunya setirnya lucu ya cuy. Setirnya iya sih, unik ya, ngambang cuy. Iya, ngambang ini ya. Ibarat kalau 3 spok itu celana dalam, ini 2 spok masker. Masker ini bener, ini bergaya masker banget sih kalau kita lihat ya. Masker, kita lihat udah tilt apa belum ya? Dia sudah tilt tapi belum teleskopik. Terus nah, yang Platinum ini sudah ada interval untuk wifernya cuy. Jadi kalau yang wifer yang pertama itu kan interval cek gitu kan ya. Tapi dia sudah ada pengukur waktunya. Intermittennya. Nah, itu keren sih. Di Innova aja gak ada cuy yang tipe V. Serius gak ada. Lo harus memodifikasi. Terus juga fog lamp juga ada di sini, udah lengkap ya semuanya. Sayang radionya kurang manis banget sih ininya nih. Apa namanya? Finishingnya kurang manis. Dia masih ada kayak coel-coelannya kayak gini. AC-nya masih putar-putaran. Nah, ini ciri khasnya dia ada pemanas cuy. Karena bener-bener di negerinya sana kalau salju pakai yang pemanas. Terus juga sudah ada pengaturan untuk yang masuk ke dalam, yang lewat angin. Terus hembusan sudah ada. Ya sebenarnya sih ini lengkap, cuman dia model puter-puteran aja sih, tapi tidak dual zone ya, tidak, sayang sekali dia tidak yang digital. Tapi yang baru kayaknya digital deh. Yang baru tuh keren sih sebenarnya, dan gue yakin harganya pasti mahal. Berarti yang 2020 ya? Yang 2020 men, karena menurut info, ya nggak tahu dia udah masuk Indonesia apa belum ya. Keren banget dia, ada sunroofnya cuy. Terus ini tidak ada kacanya sebelah sini, lampunya dari sini. Wah, sudah diganti LED, cuman LED-nya kayaknya model disco mau mati. Udah gitu aja sih. Oh ya, ini manual ya di depan, tempat minumnya. Nah, konsol boxnya itu di sini ada 2. Ini enak bagusnya gitu cuy. Ini kan gede ya. Di sini disediain untuk naruh botol cup gitu loh. Ini ada kayak tempatnya gitu sih, untuk naruh botol-botol aqua. Terus yang di door trim juga ada. Di sini bisa naruh dokumen atau dokumen kecil sih. Terus ada aqua di sini. Sama sebelah sini juga ada mikrofon. Jangan bisa voice comment. Ini bisa voice comment dari sini karena kan dia ini juga ada model teleponnya. Oke. Ini standarnya sudah seperti itu. Lucu aja nih. Lampu hazardnya berada di sini sendirian. Asik sih menurut gue, tapi biasa. Cuman dibuatnya dengan apa ya? Nggak kayak mobil Jepang pada umumnya sih. Plastiknya juga solid, dan ini juga sudah soft touch ya. Yang setirnya soft touch ya. Dan ini ada efek warna grey yang dope, keren sih. Asal jangan krom-kroman ya, itu pasti bakal membuat gue menjadi turun penilaiannya. Ini juga grey-nya yang dope,
keren, bagus sih permainan warnanya. Paling itu sih di depannya. Dan ini posisi duduk gue gini nanti, jadi kalau kita coba cek belakang apakah akan ada perebutan kekuasaan, so stay tuned at this video. Nek saiki Kok cowok tuh saiki lenggain yang buri. Jadi sekarang posisi duduk udah di belakang, dan bener men, ini posisi duduk gue di depan dan akan terjadi perebutan kekuasaan di sini. Kalau ini gue langsung gue cek gitu, bagi gue ruang. Jadi sangat-sangat mepet, tapi untuk headroomnya lumayan lah. Tidak ada jendela termenung tuh. Tidak ada jendela termenung. Ya pada umumnya mobil city car belakangnya kita lihat, men, di mereka nggak ada tempat buat naruh aqua. Nampaknya rada-rada pelit nih. Paling di sini dia, atau di sini. Di sini ya udah. Gitu cuy, paling ditaruh belakang sini. Ada mejanya. Wah, agak pelit nih cuy, agak pelit Kia Picanto untuk menaruh tempat minuman. Cuman emang mungkin mereka mengefisiensikan ruangannya ya, supaya tidak terlalu gemuk juga. Ya ini lumayan pelit tempat lah untuk penyimpanan. Ya mungkin untuk efisiensi ruang juga, karena ini diperuntukkan untuk city car yang pada dasarnya adalah untuk dalam kota aja. Mungkin kalau luar kota pun ya paling ke Bandung, ke Bogor gitu, nggak usah ke Banyuwangi, ke Bali apalagi ya, karena kalau gue yang naik, sumpah gue bakal berantem dengan drivernya. Udah itu aja sih sebenarnya. Ini ada pegangan dan lucu lagi, tempat taruh gantungan biasanya kan terpisah ya cuy ya. Ini nyatu cuy, nyatu deh. Biasanya kan gantungan untuk baju terpisah gitu. Dia nyatu. Oke, ini biasa. Satu lagi, ini jok standarnya gue suka apa? Motifnya cuy, ada kayak jahitan, ini fabric ya, tapi ada jahitan kayak gini nih. Ini lumayan sih menandakan agak robotik gitu kan sih. Kayak lu tahu kan kalau namanya apa tuh, papan untuk rangkaian kayak katoda, anoda kayak gitu kan. PCB. Nah, ini kan kayak seperti ini nih, untuk robotik gitu sih. Ini headroomnya bisa dinaikin. Oh, bisa. Nah, bisa, jadi enak sih. Ya paling itu sih, kalau ukuran badan kayak gua ini harus maju. Itu sih cuy untuk yang interior belakang. So kita akan bahas sekarang driving impression atau bagasi enaknya bro? Driving impression aja nih. Driving impression ya. So stay tuned at this video. Kita masuk ke driving impression. Ini sekali lagi, ini adalah mobil Matic. Mobil Matic yang standar ya, dikenal dengan mobil yang tidak enak untuk tarikannya. Tapi sekarang kita tes apakah mobil 1200 cc ini mempunyai driving impression yang wow gitu, karena ini Matic ya. So kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi la haula wala quwata illa billah. Kita tes ya driving impressionnya. Ini kemudian jangan ngebut-ngebut ya. Beruntung jalannya agak bergelombang. Kita lihat suspensinya. Seatbeltnya nggak dipakai. Seatbelt nanti aja karena ini di dalam. Oke, ini kita coba untuk suspensi, enak cuy. Serius, untuk di gelombang enak. Yang duduk belakang mungkin agak pusing kalau tadi gua ngegas ya. Enggak sih. Ada yang bilang loh cuy. Untuk ukuran Matic ini bisa dibilang torsinya lumayan cuy untuk 1200. Oke lah, sebelumnya gue mempunyai Hyundai i10, which is sebenarnya Hyundai i10 dengan Kia Picanto ini adalah saudara ipar atau sepupu lah. Kalau kita bilang, kalau kandung sih nggak mungkin ya kandung karena beda merek ya. Tapi di different type of machine ya? Sama cuy. Masa? Mesinnya sama. Makanya dikenal dengan namanya Avanza Xenia-nya Korea, Kia Hyundai itu. Oke. Mesin yang ini sama dengan Hyundai yang Grand i10. Kalau yang Kia Picanto sebelumnya sama dengan i10 yang punya gua itu yang tahun 2010. Oh gitu. Mesinnya sama. Cuman Hyundai memang untuk kelas yang lebih menengah ke atas. Peruntukannya ya dulu ya. Kia itu untuk menengah ke bawah. Tapi correct me if I'm wrong ya. Dan sekarang ya Kia juga sudah mulai masuk ke pasar yang kelas medium up lah gitu. Sedangkan Hyundai juga dibilang ke kelas medium up juga ada. Untuk kelas bawahnya dia malah agak jarang ya, karena Grand i10 dulu lumayan mahal. Dan untuk Grand i20-nya yang diesel men keren. Cuy, pakai seatbelt dulu. Terus kita pakai seatbelt dulu. Nih kameramen gua agak ini agak berisik. Terus kemudian dari driving impression-nya, posisi nyetirnya, karena ini sudah detail steering juga enak. Sudah enak, lumayan lah ya untuk ukuran ini. Tapi jujur sih mobil Korea itu memang enak sih. Serius gue. Sayang sekali dulu waktu gue kuliah di Australia, yang dikenal itu malah Hyundai Korea car men.
Hyundai di Australia itu sama kayak Toyota di Indonesia. Nah, kayak gitu. Memang kualitas mobil Korea tuh better than Toyota. Nah, Kia sendiri pun kan mobil Korea cuy. Nah, lo lihat sendirilah plastiknya juga plastiknya yang apa namanya, solid lah, bukan plastik-plastikan. Ini kayak semi soft touch ya? Iya, semi-semi soft Tapi dia touch. masih hard plastik gitu. Hard plastik cuman solid gitu loh cuy. Solid gitu. Kayaknya nih untuk beberapa tahun ke depan nggak akan rattle nih. Biasa kan kalau udah berapa tahun dia. Dan ini mobil sudah berumur 5 tahun. Dengan pemakaian yang normal lah pada umumnya ya. Ya. Dan ini kayaknya emang yang punya sering dibersihin kayaknya. Kalau gue bilang sih jorok ya, Jorok ya? Jorok dia. Tapi baik loh orangnya. Iya sih, udah minjemin ya. Oh, nggak baik. Udah kita langsung ke Omdoskor lah. Untuk Omdoskor kita nggak bahas bagasi. Bagasi nanti. Nanti aja ya. Berarti kita langsung masuk ke Omdoskor. Tapi sebelumnya kita parkir dulu. So stay tune at this video. Omdo Vlog, omong doang, video vlog. Sekarang kita mulai masuk ke conclusion. Omdoskor. Conclusion. Mulai gak connect. Udah ya. 1. Eksterior. Berapa nilai lo? Ini kita bahas sekarang nih. Iyalah. Oh, tadi direkam. Enggak, ntar gua hapus. Gua hapus ya, lo hapus ya. Kita mulai Omdoskor ya, di conclusion ya. Jadi di conclusion kita sekarang udah ada Omdoskor. Sekarang kita dimulai dari eksterior. Eksteriornya mobil Kia Picanto Platinum ini Nice. menurut gue nice. Karena apa? Dia sudah bergaya tiger face dengan ciri khasnya yang tiger nose. Kemudian sudah ada lampu proyektor, sudah ada DRL untuk tipe tertingginya ya, yang Platinum ini tipe tertinggi udah pakai DRL. Terus ada list merahnya itu men. Iya, kayak berbau-bau RS ya. Rada sport. Ada sport racing style. Berbau-bau VW Golf GTI lah, Nah, itu. GTI wannabe lah gitu kan. Mungkin ditambahin emblem GTI jadi ya Kia bisa lah nyaingin. Picanto GTI. Maksa nggak sih? Iya. Gua kasih nilai 7 lah. Setuju. How come? Setuju ya? Bungkus ya. Gue setuju. Next, interior. Interior plastik. It's all about plastic. You know, there But- is no fabric. Di dalam pintu ini tidak ada pabrik-pabrikan, bahan pabrik nggak ada. Cuman yang menjadi nilai plusnya adalah plastiknya men, solid. Nggak kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya yang kelas sama kelasnya ya dengan ini. Kalau setirnya ini Soft touch cuy. touch ya. Soft touch. Terus dia juga nggak ada ini jahitan model palsu. model Masker. Model masker. Dan nilai plusnya lagi ini untung bukan chrome ya. Kalau chrome waduh, Silau. sama menurunkan harkat dan martabat sih. Kalau chrome-chromean itu menurunkan harkat dan martabat. Interior oke, ini ada ini. Gue kasih nilai 65. How come? 7. Kenapa lu kasih nilai 7? Harus lebih besar daripada 65. Gue korting deh, 65 deh. Ini mobil kayak skornya banyak 7 cuy nanti cuy. Banyak 7 ya? Cukup gitu, cukup. Berarti cukup. Ya udah 675 lah. 675. Oke dah. Kita bungkus 675 ya. Oke, next adalah Next adalah kenyamanan di belakang. pada saat lo belakang dulu Di ya. belakang. Oke. Di belakang tadi yang gue bilang akan ada perebutan kekuasaan ketika yang nyetir itu postur tubuhnya kayak gue. Kecuali dia postur tubuhnya kayak lu mungkin ya. Dia mungkin agak lebih ini ya. Oke lah, fine, masih ada namanya toleransi beragama lah gitu kan, toleransi berkehidupan, berkebangsaan dan bernegara di belakang. Di belakang pelit kompartemen itu pelit banget. Untuk Aqua hanya bisa lo taruh di jok. Jadi kalau misalkan lo tiba-tiba kaki lo kena, muncrat dah tuh air, itu sangat membuat mobil menjadi basah. Ya iyalah basah. So akan gue kasih nilai 60. Setuju. Hakam? Setuju ya. Terus Next, driving kenyamanan impression. berkendara. Oh iya, satu lagi cuy. Nggak ada jendela termenung. Itu yang membuat gue jadi 60. Harusnya kayak Terios itu ada Ini jendela kan 2 termenung. baris tapi. Hah? 2 baris tetap ada harus. Harus ada cuy. Oke. Karena jendela termenung itu kalau hujan jadi mengingatkan kita terhadap masa-masa yang bahagia. Oke. Penting nggak sih? Next adalah kenyamanan. Kenyamanan driving impressionnya gua kasih nilai 75 untuk mobil city car ini. Karena apa? Torsinya untuk cc 1200 ngisi men, dari RPM 2000 itu udah isi. Dan itu pas gua tes pada posisi driving. Gua nggak tahu ya kalau dia pakai posisi 321-nya ini ya, mungkin lebih tarikannya lebih ada lagi. Tapi memang lu kan tahu men, waktu kita ke puncak men naik mobil kita gue kan, lu gila kan, kita kecepatan 140 lebih loh.
Iya, naik turun ya. Naik turun terus kita zigzag juga kan. Nah ini karena ini mungkin di atasnya kan suspensinya udah ada apa ya, upgrade lah ya daripada Kia Picanto sebelumnya ataupun i10 yang sebelumnya. Jadi body rollnya kayaknya body rollnya lebih jarang, minim banget. Tadi kita coba juga bermanuver juga enak sih. Menurut gua kalau driving impression untuk city car ya, gua kasih nilai 75. Oke, sip, setuju. Bungkus ya? Bungkus. Untuk ini terakhir mesin ya? Mesin. Performa mesin Ya itu gue bilang torsinya tadi kan udah cuy. sama dong. Sama. Kayaknya ada satu segmen lagi. Satu segmen lagi apa ya? Jendela termendung nggak ada. Oh ini sekarang, kalau sekarang ini ada segmen baru adalah cool factor. Seberapa cool mobil ini? Seberapa cool mobil ini kalau buat lo yang jomblo ataupun lo yang berkeluarga? Tidak ada kacamatanya teman, pakai di sini untuk menjadi contoh. Kalau mobil ini dilihat dari sisi eksterior, kalau untuk anak muda itu tidak ketinggalan zaman. Karena apa? Depannya keren, sudah pakai proyektor lamp, terus juga ada list merahnya dan tiger nose-nya itu. Kalau menurut gue, kalau untuk jomblo-jomblo dan ngajak gebetannya, gue bilang masih oke lah ya gitu. Paling kalau misalkan gini, lo ke rumah dia gitu, tante mau ngajak anaknya jalan, ya naik Kia Picanto, pulangnya jangan jam 10 malam ya, itu men. Jadi kalau untuk jomblo gue kasih nilai 70. 70, oke. Bungkus ya? Bungkus, sip. Sekarang untuk keluarga. Oh iya. Untuk keluarga, mobil ini untuk keluarga kecil itu gue kasih nilai 70. Karena apa? Keluarga kecil itu paling anak 1 atau 2 yang masih kecil-kecil ya. Dan bawaannya, barangnya kalau kita lihat tadi sekilas bagasinya itu menurut gue kurang gede ya karena ini city car juga sih. Dan kita lihat belakang juga masih kurang lega, tapi kalau untuk anak-anak sih gue bilang cukup dan tidak buat mual. Jadi kenapa gue kasih nilai 70. Tapi kalau lo sudah jadi keluarga besar, lo harus milih mobil yang lebih besar lagi. Gitu sih. Oke, setuju ya? Sip. So, sampai di sini dulu review kita tentang Kia Picanto yang Platinum tahun 2015 ini. Ini adalah pure pendapat pribadi dari kita, tim Omdo Vlog. So, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Kalau ada kekurangan juga, ya kita mohon dikasih tahu. Jangan lupa like and subscribe. So, stay tune at Omdo Vlog. Omong doang, video blog. Supaya inilah. So, ya.